Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran tak Pak, silakan, masih ada waktu. Kalau ada yang belum jelas, ada dirasa mengganjal di hati tak, saya persilakan. Iya, silakan Pak. Terima kasih banyak kesempatan di podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sebagai agama Islam, tapi kenapa Pak Ustaz yang nama bulan dengan nama hari asing sekali, merasa kayaknya di telinga kita, dalam kehidupan kita. Iya. Mulai dari tahun berapa kenapa sampai lihat Ahad itu Pak Ustaz? Iya. Asing kayaknya kalau Kita bilang kayak Ahad. Islam. Iya. Apalagi kalau bulan-bulan yang kayak macam Muharram sampai dan seterusnya. Iya. Maksudnya Ustaz. Iya, betul itu Pak. Satu hal, hari ini kaum muslimin pelan-pelan sadar dan tidak sadar pada akhirnya meninggalkan pelan-pelan syariat agamanya Pak. Merasa asing dengan agamanya sendiri. Memang Nabi kita SAW sudah pernah mengatakan bahwa al-Islamu gharibun. Islam itu dulu awalnya asing Pak. Wa sayati, dan Islam itu akan kembali juga gharib, kembali asing di tengah pemeluknya sendiri. Kadang-kadang Pak, kita mau tegakkan syariat, tegakkan Islam, tegakkan sunnah, banyak kaum muslim menentang. Apa sengenju? Satu di antaranya ini bulan kita sendiri Pak. Rata-rata kita hafal, anak-anak apalagi Pak, hafal Januari sampai Desember dengan lancar luar biasa. Lah hafal itu tanggal berapa? Tapi jarang sekarang anak-anak kita hafal. Saya pernah tes sekolah Islam, dari 300 santri hanya 2 orang yang bisa sebutkan bulannya. Berarti ini sekolah Islam Pak, mayoritas tidak bisa sebut karena jarang dipakai Pak. Jarang dipakai. Karena itu saya menjadi salah satu fokus Pak yang kami lakukan, cetak kalender hijrah ini tiap tahun sebagai bentuk kembalikan Islam ini minimal kalender, terutama kalendernya dulu Pak. Dan di kalender itulah kami tidak tulis minggu Pak. Tidak tulis minggu. Asing bagi saya itu kalau ada orang bilang minggu. Asing sekali. Aneh rasanya Pak. Agak lain-lain rasanya kalau orang bilang kapan pengajian, bilang minggu, lain kurasa. Coba bagusnya Pak, kapan acara pernikahannya nanti? Ahad. Kapan pertemuan? Ahad. Ahad itu artinya pertama Pak. Hari pertama. Senin hari kedua. Selasa itu ketiga. Rabi itu keempat. Kamis itu kelima. Itu nama-nama itu Pak. Itu minggu itu masuk itu kristenisasi Pak, baru kita pakai itu. Ndak anu kuliah Pak, kalau sudah umur seperti Bapak bilang minggu korban ki. Mari kita ucapkan Pak, Ahad. Karena itu di kalender seperti sama Pak kami bahasa itu, ndak ada minggu di situ. Ahad itu. Nah itu kami tulis ya, tidak ada minggu dan tidak ada Ahadnya, kami tidak kasih merah. Karena yang kasih merah itu orang Kristen yang kasih merah. Kita seharusnya dikasih merah itu hari Jumat. Hari Jumat apa kita tanggal merah tak? Karena itu Arab Saudi sekarang libur kalau Jumat.
Kalau Kamis di sana Pak seperti Sabtu. Nah, kita ini ikut-ikutan menggunakan. Malah hari Jumat bukan libur, pakai kerja bakti dan pakai olahraga. Atau mina pakai sholat Jumat. Terlambat poin hari Jumat. Nah, itu satu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin kembali kita ini gunakan Pak kembali. Ya, itu insyaallah mudah-mudahan Pak nanti kalender ini kami rencana cetak ribuan Pak tiap tahun kami sebar begini karena kami sosialisasikan sampai ke masyarakat. Ya, mohon nanti Bapak ambil karena saya mau bagi, kalau bukan kita tidak mungkin Kristen saya mau bagi kan. Ya, tidak mungkin Kristen Pak. Ya. Di situ ada petunjuknya kapan puasa putih tanggal 13, 14. Kalender-kalender lain Pak Muhammad tidak dipakai. Ya, saya kira demikian. Silakan. Ya, Fadal. Iya. 2 menit lagi. Oh iya. Yang saya mau tanyakan itu, terima kasih kesempatannya. Apakah hadisnya sahih itu yang mengatakan barang siapa yang mampu berkorban lalu tidak mau berkorban, maka janganlah mendekati masjid kami, tempat sholat kami. Apakah ini sahih, hasan atau maudud? Iya. Baik. Jadi sebagian mengatakan hadis ini hadis hasan, artinya hadis yang baik. Man wajada sa'a, siapa memiliki kemampuan. Jadi man wajada sa'a yudahi, siapa memiliki kemampuan berkurban, falam yudahi, lalu dia tidak berkurban, mampu tapi tidak melakukan, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi sekali tidak usah juga mendekat di tempat salat kami. Jadi seperti Syekh Nasruddin Al-Albani peneliti hadis di abad ini, beliau menghasankan hadis ini, artinya diterima. Karena hadis diterima itu sahih hasan diterima di sini. Itu tafsir dari ayat Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar, yang kita baca tadi salat maghrib. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka itu fasolli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah. Dua diperintahkan Mbak, salatlah dan berkurbanlah. Salat kurban itu satu paket. Salat kurban. Kata Nabi, siapa yang mau salat tapi tidak mau berkurban, padahal mampu berkurban, kata Nabi sekalian tidak usah juga pergi salat. Karena yang perintahkan salat itu Allah, yang perintahkan juga berkurban Allah. Kenapa cuma satu cuma diterima? Nah, sama aja yang perintahkan. Nah, begitulah Pak. Kalau ada wanita ditarik keluar, berkurban kurban. Kenapa? Nates jaki Allah Subhanahu wa taala itu insyaallah. Nates jaki Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diusir nanti sama Nabi, Pak. Nabi mengusir, saya memiliki kemampuan berkurban, lalu dia tidak mau berkurban, maka dia tidak usah juga pergi salat. Ini yang dipakai dalil oleh Imam Abu Hanifah mewajibkan berkurban. Abu Hanifah memakai dalil ini, dia wajibkan berdosa kalau dia memiliki kemampuan lalu dia tidak mau berkurban, maka Abu Hanifah mengkategorikan berdosa karena wajib. Meskipun nanti Imam Syafi'i itu mengatakan sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sunnah tapi makruh meninggalkan. Kalau dia memiliki kemampuan tidak boleh tinggalkan, karena Nabi SAW sejak turun tentang perintah berkurban ini, Nabi tidak pernah tinggalkan Pak kurban. Maka itu dia ajar kepada kita, insyaallah Pak. Ya, 6.